Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Dan dari sini saya sangat sependapat sekali ya dengan gugatan Pak Mahfud MD di MK, yaitu tim 03 di MK di sini. Dan bahkan dari statement Pak Mahfud MD di sini, yaitu gugatan di MK bukan untuk mencari kemenangan, tapi masa depan demokrasi. Ya kalau kita lihat sih banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Pertama apa? Tentu semuanya berpikir yaitu tentang putusan MK. Bayangkan loh, yaitu 3 hari atau 1 minggu sebelum pendaftaran di KPU, tiba-tiba putusan MK memutuskan mengabulkan gugatan minimal usia capres dan cawapres, yaitu bisa di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Padahal di situ kan juga seharusnya juga belum final ya. Dimaksud menjadi kepala daerah itu setingkat wali kota, gubernur, bupati atau semacamnya. Di situ juga menurut saya masih mentah. Tetapi menurut saya proses yang terlalu cepat, semua serba instan, di situ memang harus perlu dikoreksi. Nah, jadi di sini saya sangat sependapat sekali, yaitu gugatan di MK bukan untuk mencari kemenangan. Ya, kalau mencari kemenangan menurut saya juga sangat sulit sekali. Tetapi menurut saya yang lebih pas adalah untuk masa depan demokrasi di Indonesia. Untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan untuk masa-masa selanjutnya. Karena menurut saya, ya, demokrasi saat ini sangat wow sekali lah. Apalagi juga pilpres pada waktu lalu. Apalagi juga sebelum dimulainya pencoblosan pada 14 Februari ya, kita lihat, wah, ya memang sangat repot sekali ya, sangat repot sekali di mana anak dari Presiden Joko Widodo mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Ya, jadi otomatis lah semua mata tertuju kepada siapa? Kepada Presiden Joko Widodo. Pastilah tentang pembagian bansos misalnya, tentang apapun yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, pasti ya setidaknya secara tidak langsung akan membuka jalan lah intinya untuk Gibran Rakabuming Raka di sini. Ya memang perlu diperbaiki lah untuk pilpres-pilpres berikutnya, untuk pilkada-pilkada berikutnya. Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan dan cukup telat, yaitu KPK minta bansos di stop 2 bulan jelang Pilkada 2024. Kenapa hanya Pilkada saja? Ya seharusnya Pilpres juga diperlakukan yang sama. Ya seharusnya 3 bulan atau 2 bulan sebelum pencoblosan pada 14 Februari bansos di stop dan lain sebagainya. Ya sehingga tidak mempengaruhi lah opini publik, apalagi juga bansos tersebut yang membagikan Presiden Joko Widodo, di mana di situ ada anak dari Presiden Joko Widodo menjadi kontestasi cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Coba bayangkan. Nah, tetapi di sini juga KPK meminta bansos. Berarti di sini kan ada dugaan atau indikasi, yaitu gara-gara bansos di sini, opini dari masyarakat di sini bisa berubah gara-gara bansos di sini. Ya memang pada waktu lalu di situ dari hasil survei Ganjar Pranowo itu berada di urutan kedua, yaitu setelah Pak Prabowo Subianto. Tetapi ketika yaitu ada putusan MK di situ dan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, terlihatlah di situ suara mulai terpecah. Yang tadinya mendukung Ganjar Pranowo tiba-tiba beralih ke dukungan ke Gibran tentunya. Karena apa? Karena publik yang puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo itu sangat banyak sekali, mencapai 80% lebih bahkan. Nah, disitulah yaitu akhirnya pendukung Ganjar atau suara Ganjar terpecah. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi ya. Ya karena memang Presiden Joko Widodo melalui gebrakan-gebrakan di periode pertama, kedua menurut saya juga sangat keren sekali. Gebrakan pembangunan dari Presiden Joko Widodo. Ya jadi maklum sajalah kalau kepuasan masyarakat Indonesia kepada
kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi, dan di situ akhirnya juga dimenangkan oleh Prabowo Gibran dan mendapatkan di angka 58%. Artinya yaitu akan terjadi satu putaran. Nah, jadi menurut saya gugatan yaitu tim TPN Ganjar Mahfud pasangan paslon 03 di sini bukan untuk kemenangan, tetapi ya minimal untuk ya seperti ini, kemungkinan besok bansos disetop lah 3 bulan menjelang pencoblosan atau lain sebagainya. Seperti ini video dari Pak Mahfud MD. Oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Wow, di sini menurut saya sangat keren. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Tommy. Begini Prof Mahfud, masalah terbesarnya adalah yang paham itu hanya kami Prof. Mereka nggak paham sama sekali. Karena bagi mereka pemilu itu hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bagaimana bisa menang atau kenapa bisa kalah, mereka nggak peduli. Ya, kadang-kadang itu yang bikin hati gimana gitu ya. Padahal juga proses pemilihan pada waktu lalu melalui Mahkamah Konstitusi menurut saya juga sangat wow sekali, dan bahkan juga diputuskan oleh MK bahwa Anwar Usman tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan akhirnya dicopot dari jabatan ketua MK. Menurut saya itu adalah bukti yang cukup ada suatu permainan lah di situ. Ya seharusnya di situ ya dibatalkan atau bagaimana, tetapi memang kenyataannya seperti itu, dan bahkan putusan MK tidak bisa diganggu gugat di situ. Artinya Gibran sah sebagai cawapres dan bisa mendaftarkan di KPU. Ya, memang seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari aku Ferry, maksudnya kalau main bola itu nggak boleh offside. Bolanya dimainkan dalam garis, letak gawang jangan semaunya pelatih. Wasit nggak boleh dari konco satu tim. Ya, memang seharusnya seperti itu. Selama sistemnya bertanding, maka pasti ada kecurangan. Selama jumlah partai lebih dari 2, maka pasti ada kecurangan. Selama tidak ada oposisi, maka akan terjadi kekisruhan. Jangan sok hebat kau. Menurut saya sangat lucu sekali. Kalau menurut saya demokrasi yang tidak baik-baik saja itu ya dari Mahkamah Konstitusi. Menurut saya itu yang harus diperbaiki ya. Ya sehingga kalau misalnya di situ ada MK yang secara tidak langsung menjadi saudara dari presiden atau cawapres, harusnya juga mundur, karena pasti akan terjadi konflik kepentingan. Itu pasti akan ada. Ya seperti contoh di situ, padahal juga sudah diingatkan jauh-jauh hari pasti akan ada terjadi kepentingan satu sama lainnya. Ya ternyata beneran, padahal sudah diingatkan jauh-jauh hari, saat ini juga akhirnya terjadi. Yaitu Ketua MK secara tidak langsung di situ memutuskan soal usia gugatan capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun. Tiba-tiba Gibran di situ menjadi capres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, kemungkinan di sini adalah sudah di skenario lah dan lain sebagainya. Ya, publik memang beropini demikian. Ya, tapi yang paling penting siapapun besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.